Gawat, makin panas. Inilah 4 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, Ustadz Abdul Somad berhasil bongkar kebusukan Singapura. Berita kedua, Mbak Puan lebih baik tidak mencalonkan jadi Capres 2024. Berita ketiga, Jokowi Puan tampil layaknya biduan KKN Desa Penari. Berita keempat, Monoho, hanya Jokowi yang mampu menghasilkan anak mantu wali kota, serta miliki ipar Ketua Mahkamah Konstitusi. Berita pertama, UAS berhasil bongkar kebusukan Singapura. Mereka benci Islam. Aktivis politik Faisal Asgaf menyebut bahwa pendakwah kontroversial Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS berhasil membongkar kebusukan Singapura, di mana pemerintah negara itu membenci agama Islam. Pernyataan Faisal Asgaf itu sebut UAS berhasil bongkar kebusukan pemerintah Singapura yang benci Islam, disampaikan lewat tweetnya di Twitter. Awalnya, Faisal menilai rezim pemerintahan Singapura telah bermain politik babi nyepet, di mana pemerintahan negara itu disebutnya rakus dan uang koruptor dan membenci ulama serta agama Islam. Oleh karenanya, pemerintah Singapura melarang Ustadz Abdul Somad masuk ke negara mereka lantaran pendakwah tersebut berhasil membongkar kebusukan rezim di negara itu. Rezim Singapura bermain politik babi nyepet, rakus uang haram koruptor, benci ulama dan Islam. UAS berhasil bongkar kedok busuk tersebut, ucap Faisal Asgaf. Maka dari itu, kata Faisal, wajar apabila jutaan umat Islam membela UAS dan melawan Singapura karena kejahatan politik babi nyepet merupakan gambaran kaum Sodom di era modern. Wajar jutaan umat Islam bela UAS. Kejahatan politik babi nyepet adalah gambaran kaum Sodom di era modern. Melawan mereka adalah kewajiban, tuturnya. Lebih lanjut, Faisal Asgaf juga menanggapi soal tuduhan Singapura yang menyebut Ustadz Abdul Somad sebagai Ustadz radikal. Menurutnya, Dewan Gereja dan Masjid bahkan tak pernah menyebut UAS penceramah radikal. Justru, mereka menilai Somad sebagai sosok inspirasi bangsa Indonesia melawan kejahatan politik Singapura. Dewan Gereja dan Masjid tidak sebut UAS radikalis. Justru, UAS perekat keberagaman dan inspirasi bangsa Indonesia untuk melawan modus kejahatan politik babi nyepet ala Singapura, ucapnya. Terkait hal itu, Faisal Asgaf pun menyindir pemerintahan Jokowi dan PBNU yang menurutnya membela Singapura terkait tuduhan bahwa UAS penceramah radikal. Ia pun kemudian menyinggung soal rezim teroris Taliban yang malah diberi karpet merah oleh Jokowi dan PBNU. Fakta menegaskan, rezim Taliban dicap teroris. Tapi PBNU dan pemerintahan Jokowi justru diberi karpet merah, ujarnya. Berita kedua, Mbak Puan lebih baik tidak mencalonkan jadi Capres 2024. Alasannya kuat. Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga kader PDIP disinyalir maju sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Pemilihan presiden Pilpres 2024 masih 2 tahun lagi. Sejumlah nama muncul menjadi kandidat calon presiden Capres. Salah satunya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani. Namun, munculnya nama Mbak Puan, sapaan akrabnya, belum tepat waktunya. Pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik STISIP, Setiabudi Rangkas Bitung Haris Hijrah Wijaksana, mengatakan Puan Maharani lebih tepat menjadi sosok jiwa negarawan. Menurut Haris Hijrah Wijaksana, lebih baik tidak mencalonkan sebagai presiden maupun wakil presiden pada bursa Pilpres 2024. Alasannya masuk akal. Hingga saat ini, rating elektoral Puan dari hasil berbagai lembaga survei ternama antara 2,6 sampai 3,1%. Itu juga terkatrol oleh jabatan Ketua DPR RI dan sosialisasi dengan memasang baliho di seluruh Indonesia, kata Haris. Pengamat politik Haris Hijrah Wijaksana menilai Mbak Puan lebih baik tidak mencalonkan jadi Capres 2024. Menurutnya, dengan pencapaian elektoral seperti itu, Mbak Puan sangat berat jika dipaksakan untuk bersaing
pada Pilpres 2024. Haris Hijrah Wijaksana mengatakan, meski sudah menjabat anggota DPR RI, menteri hingga ketua DPR RI, kinerja Mbak Puan seperti biasa-biasa saja dan belum menunjukkan leadership yang dibutuhkan Indonesia. Elektoral cucu proklamator itu kalah dibandingkan Prabowo Subianto, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Anies Baswedan. Bahkan di PDIP Perjuangan, Puan Maharani kalah oleh Ganjar Pranowo dan juga Risma. Dia mengatakan, literasi pendidikan politik masyarakat sudah cerdas, sehingga melihat Puan Maharani belum menunjukkan karakter kepemimpinan yang bersentuhan dengan rakyat. Masyarakat Indonesia sekarang ini membutuhkan figur kepemimpinan yang bersentuhan langsung dengan rakyatnya dan tidak disekat-sekat. Selain itu, juga masyarakat berkeinginan memimpin nasional dengan karakter ketokohan yang mampu bekerja dengan baik. Kebanyakan kaum milenial membutuhkan pemimpin nasional yang bisa menjawab tantangan ke depan menjadi lebih baik. Berita ketiga, Jokowi dan Puan tampil layaknya biduan KKN Desa Penari. Lihat kritikannya. Padang, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas, BMKM Unan, mengkritik Presiden Joko Widodo dengan mengunggah gambar di akun Instagram. Gambar itu terlihat seperti poster KKN Desa Penari. Foto Jokowi dipampang di bagian depan gambarnya, layaknya sosok Badarui, seorang tokoh dalam film KKN Desa Penari. Foto kedua, Ketua DPR Puan Maharani berada di belakang Jokowi. Puan seolah-olah tampil sebagai pengiring Jokowi yang menari. Unggahan Instagram itu tayang setelah DPR mengesahkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan UU P3 pada Selasa 24 Mei. BMKM Unan berpendapat Undang-Undang P3 itu bertujuan sebagai landasan hukum Undang-Undang Cipta Kerja. Menanggapi hal itu, BMKM Unan melalui akun Instagramnya @bmkmunan menuliskan 3 kata yang ditujukan sebagai kritik terhadap pemerintahan Jokowi dan DPR RI: kegagapan, kenakalan, dan ngeyelnya pemerintahan Indonesia, tulis BMKM Unan. Putusan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang tertuang di dalam putusan MK nomor 91 PUU 28/2020 tidak ada yang memerintahkan perbaikan Undang-Undang P3. Hal ini terkesan melawan amar putusan MK yang secara tegas memerintahkan pemerintah dan DPR memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja. Begitu lanjut tulisan di akun Instagram BMKM Unan tersebut. Berita keempat, Monoho, hanya Jokowi yang mampu menghasilkan anak dan mantu wali kota, serta memiliki ipar ketua Mahkamah Konstitusi. Presiden Joko Widodo kembali mendapat sindiran keras dari aktivis sekaligus penggiat media sosial, Niko Silalahi. Sindiran itu terkait resepsi pernikahan adik Jokowi, Hidayati, dengan ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Acara itu digelar di Geraha Sabah Buana pada hari ini, Kamis 26 Mei. Melihat hal itu, Niko Silalahi menyebut bahwa hanya Presiden Jokowi yang mampu menempatkan keluarganya di pemerintahan. Adapun keluarga Jokowi di pemerintahan yang dimaksud mulai dari anaknya, Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo dan menantunya Bobi Nasution sebagai wali kota Medan. Sekarang, Ketua Mahkamah Konstitusi pun sudah jadi kebagian keluarga Jokowi sebagai adik iparnya. Sindiran ini disampaikan Niko Silalahi dalam akun Twitter pribadinya @nikosilalahi pada Kamis 26 Mei. Dia juga turut menyinggung Ketua MK dan lembaga negara itu. Selamat tinggal PT 0% ke depan. Kita akan melihat daftar putusan inkonstitusional bersyarat yang spektakuler dari ofisial MKRI, ujar Niko Silalahi. Lebih lanjut, ia menyindir keluarga Jokowi yang beberapa di antaranya ada di pemerintahan.